رزقنا كما الإخلاص واليقين. بسم الله الأرواح العلماء العاملين ومشينا في الدين ووالدي حاضرين في هذا المجلس وإلى المؤلف هذا الكتاب شاور الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bapak Ketua HIDMI yang saya hormati, para duat al-muhtaramun, Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, jamaah taklim bulanan HIDMI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita panjatkan hadiratnya. Alhamdulillah malam ini kita dapat berjumpa kembali seperti bulan-bulan yang lalu. Tadi saya ada pengajian di Masjidul Ihsan. Tadinya mau langsung sini, katanya nggak bisa masuk mobilnya. Pulang dulu kan dulu, makanya saya nungguin sana. Iya. Mobil bisa masuk ke sini? Iya. Ini sering lewat sini, saya nggak tahu harus hadir di sini. Kalau mau motor lewat sini kan. Ya, ini hikmahnya kita bisa silaturahim, bisa datang ke rumah, tahu posisi sehingga nanti kalau lewat sini bisa mampir. Ya, salawat dan salam semoga Allah melimpahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita dapat mengikuti sunnah-sunnahnya, ajaran-ajarannya dalam berbagai aspek kehidupan. Bapak Ibu sekalian, salah satu kelebihan atau mumayyizat dari syakhsiyatul muslim itu adalah quwwatus syakhsiyah. Jadi memiliki kepribadian yang kokoh, yang bulat, yang tangguh. Nah, li syakhsiyatil muslimi simatun min arfa'is simati allati tumayyizu an ghairi. Jadi kepribadian muslim merupakan salah satu ciri jadi kekuatan pribadi muslim ini merupakan salah satu ciri simatun min arba'is simat, salah satu ciri dari ciri-ciri yang tinggi yang membedakan dengan yang lain, yaitu kepribadian yang kokoh, yang kuat, yang tangguh. Nah, ini merupakan salah satu karakteristik atau ciri kepribadian muslim. Innaha al-quwwatu dafi'atu allati tastahittuhu lir'itiyadi masalikal khair wa taj'alu minhu insanan qawiyyan la yahabul jihada wa la yakhsha fil haqqi lawmata laim wa la yatahawanu fil amri bil ma'rufi wa nahyi anil munkar. Jadi bacanya agak panjang karena supaya nyambung gitu. Jadi kepribadian yang kokoh ini adalah sebuah kekuatan yang memotivasi, yang mendorong, yang menghimbau tafisu supaya senantiasa menempuh jalan kebaikan, masalikal khair. Supaya juga atau sifat ini, karakter ini juga yang membuat manusia itu kuat, qawiyan. Nah, karena seorang muslim memiliki kepribadian yang kuat sehingga dia menjadi kokoh, maka la yahabul jihad, maka dia tidak takut berjuang, tidak takut berjihad. Nah, ini kita sekarang kalau ngomong jihad udah ngeri aja gitu kan. Iya, hati-hati gitu.
Dan JAD lagi. Ya, padahal jihad itu kan banyak macamnya gitu kan. Ada jihadul kufar, ada jihadul apalagi al-fusaq, wa jihadu asyaiton, wa jihadun nafsi. Jadi jihad itu artinya sungguh-sungguh. Ya memang salah satu dari berjuang itu ya tadi jihadul kufar, memerangi orang-orang kafir yang tentu memusuhi Islam dan umat Islam. Maka kita wajib mempertahankannya, yaitu dengan cara berjihad. Dan juga jihad al-fusaq. Fusaq itu orang-orang fasik yang memerangi kemaksiatan. Dan juga jihad syaitan, berjuang melawan syaitan. Dan yang tidak kalah pentingnya jihadun nafsi, berjuang melawan hawa nafsu yang ada pada diri kita. Yang kata Rasulullah justru itu adalah perjuangan yang besar, berat kan. Sehingga beliau menggambarkan ketika baru kembali dari sebuah peperangan, beliau mengatakan roja'na minal jihadil asghari ila jihadil akbar wa huwa jihadun nafs. Kita baru saja kembali dari perjuangan yang kecil menuju perjuangan lebih besar, yaitu perjuangan melawan hawa nafsu. Jadi ya kita nggak boleh menghilangkan kata jihad dari term atau istilah Islam. Nah, orang Muslim itu nggak takut namanya jihad itu berjuang. Nah, karena tadi wala yakhsha fil haqqi laumata laim. Begitu juga tidak takut dalam menegakkan keadilan sedikit pun laumata laim. Nggak takut orang mau kata apa kayak gitu. Mau orang diomongin apa kek, yang penting dia menegakkan keadilan. Maka dia tidak akan takut. Wala yakhsha fil haqqi laumata laim wala yatahawanu fil amri bil ma'ruf, dan tidak mengabaikan apa? Amar ma'ruf. Karena itu sisi dakwah ya intinya amar ma'ruf nahi munkar. Maka seorang muslim itu dia tidak mengabaikan amar ma'ruf dan nahi munkar. Wala sabila lil futuri awil khuri ila nafsik. Jadi ya kalau terjemahan bebas, dia tidak malas-malesan di dalam dirinya dalam memperjuangkan itu. Wala sabila lil futur awil khuri ila nafsihi. Jadi nggak ada jalan tuh malas pada dirinya, nggak mungkin terjadi. Harus ya hidup ini perjuangan. Fa idza tajaha ila khaliqi bil ibadati kana nasyital a'dha'i muqbilan bi iradatil musyrikatin wa azmin qawiyyin. Nah, seorang muslim itu kalau dia menghadap sang pencipta, khaliqi, penciptanya yaitu Allah, dalam hal ibadah, maka nasyital a'dha'. Jadi sekujur anggota badan itu aktif, dia rajin, nasyital Allah dalam ibadah, sehingga malas-malesan. Muqbilan bi iradatil musyrikatin, dia dalam menghadap Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah itu dengan iradah musyrik. Jadi dengan keinginan yang kuat, musyrik, yang bercahaya kan. Kemudian wa azmin qawi, dan tekad yang kuat. Jadi tidak asal-asalan, tidak lembek, tidak malas-malesan ketika dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza wajahat busyadaidu talaqqaha bisabrin wa ridha wasti'anatin billah. Nah, ini ciri kepribadian muslim yang kuat gitu. Dalam jihad tidak pernah takut, dalam ibadah selalu semangat. Nah, kemudian kalau dia menghadapi syada'id, problem, kesulitan, dia enggak loyo begitu, tapi dia hadapi dengan penuh kesabaran, ridho, mohon pertolongan kepada Allah.
innahu la yata'allaqu bil amanil kadhibah wa la yatahassaru 'alal madil munsarif li'anna wijhatahu as-sadiqata asma wa aqwa min kulli dhalik. Jadi seorang muslim yang memiliki kepribadian kokoh itu, dia tidak hanya berangan-angan yang bohong, yang dusta, angan-angan belaka, juga tidak menyesali sesuatu yang sudah terjadi di masa yang lalu. Yang lalu ya berlalu, dan juga ke depan bukan hanya harapan belaka. Kenapa? Li'anna wijhatahu shadiqata asma wa aqwa min kulli dzalik. Karena arah tujuannya itu jelas. As-shadiqah yang serius, yang benar, itu lebih kuat, lebih tinggi dan lebih kuat dari ketimbang sekedar hayalan dan menyesali apa yang sudah terjadi di masa yang lalu. Fahiya wijhatun khalisatun mukhlisatun tasyukku tariqaha fi siqqatin wa yaqinin billahi subhanahu wa ta'ala. Itulah tujuan yang ikhlas, yang tulus, yang ikhlas, yang menempuh jalan dengan PD-nya, dengan percaya dirinya, dengan yakinnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa ayyu quwwatin tilkal quwwah. Kekuatan model apa ini seperti ini? Allati tatamatsaluha shakhsiyatul muslim, yang dicerminkan oleh kepribadian seorang muslim. Wallati ja'alatu yu'abbiru aswatal hayati mutahattiyan kulla si'abi bi iradatin la talin wa bi azmin la yushaqqu alaih. Jadi kepribadian muslim ini seperti ini, itu yang menjadikan dia melewati cobaan-cobaan hidup, aswatal hayat, langkah-langkah kehidupan, bisa mutakhatiyan kulla si'ab, dengan mengatasi semua kesulitan-kesulitan dengan kehendak yang tak pernah lembek kali ini. Kemudian wabi azmin la yusyak, dan juga tekad yang tidak pernah terbelah. Ini kepribadian luar biasa. Nah, la yusyaku lahul gubar, artinya tidak pernah pecah, tidak pernah terganggu. Ala innaha quwwatul iman billah wasidqis silati bihi. Nah, dari mana semua lahir tadi itu? Kekuatan itu, ingatlah sesungguhnya itu semua adalah lahir dari kekuatan keimanan kepada Allah, dan juga konteksnya, nyambungnya, silatnya kepada Allah dengan benar, wasilatus silah. Jadi hubungannya yang sangat kuat kepada Allah. Jadi semua tadi yang kita sebutkan itu adalah lahir dari iman kepada Allah dan hubungannya yang betul, yang benar, yang jujur kepada Allah, bukan hanya sekedar apa adanya. Nah, tilkal quwwatul lati asyara ilaiha Rasul salawatullahi wassalamu alaihi wa asyada biha wastanhadha al-himama fil wusuli ilaiha. Jadi kekuatan inilah yang diisyaratkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga wa asyada biha, dan beliau puji-puji, dan juga beliau bangkitkan keinginan-keinginan untuk sampai kepadanya. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang kita hafal semua. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'ifi wa fi kulli khairin ikhris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wa la ta'jiz wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kada wa kada kana kada wa kada walakin qul qadarallahu wa ma syaa fa'al fa illam tabtahi fa innal law tabtah afala syaitan rawahu Muslim.
Biasanya kita hafal yang bagian pertama aja kan. Al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dhaif. Nah, jadi lengkapnya ini gitu kan. Ya. Juga kita nggak tahu biasanya ini riwayatnya siapa dari siapa, kalau ini lengkap gitu. Ya. Kayak kitab Arba'in Nawawi tadi. Jadi dari Abi Hurairah dijulukan untuk Abdurrahman bin Sakhr. Jadi namanya Abdurrahman bin Sakhr karena senang melihara anak kucing, maka dijuluki dengan istilah Abu Hurairah. Makanya kalau dulu orang ke Mekah itu ada masjid namanya Masjid Kucing. Itu kreativitas orang Indonesia. Sebenarnya masjidnya Abu Hurairah gitu, masjid Abu Hurairah. Jadi kalau kita di tempat sa'i ke atas itu kan dulu namanya ada pasar Seng. Seng juga itu orang Indonesia yang namain. Sebenarnya kalau bahasa Arabnya Subulain. Tapi karena atapnya Seng atau karena rapat orang senggolan di situ, maka disebutlah pasarnya pasar Seng. Senggol. Sekarang udah ada kayak ya? Sekarang udah nggak ada, udah ada semua. Nah di ujungnya itu ada masjid. Kira-kira dari tempat saya itu ya setengah kilo gitu ada. Kalau kita semua musola, kalau sana kan semua musola disebut masjid gitu. Iya. Nah itu namanya Masjid Kucing. Itu masih ada Abu Hurairah itu. Ya, ada itu, kalau itu masih ada tetap. Nanti sebelahnya nanti Masjid Jin kan? Iya. Maklah. Ya, nah, itu kalau dulu orang haji umrah ya berkunjung ke situ. Nah, tempat-tempat bersejarah. Nah, jadi radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mu'minul qawi, ya, seorang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah ketimbang atau daripada orang mukmin yang lemah. Al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallahi minal mu'minid dhaif. Wa fi kulli khair, ya, semuanya baik. Orang mukmin itu ikhris ala ma yanfa'uka. Coba hati-hati jaga hal-hal yang bermanfaat buat kamu. Jadi waktu kita gunakan untuk hal-hal yang bermanfaat. Wasta'in billah wala ta'jil. Minta pertolonganlah kepada Allah sesuai dengan ikrar kita. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ista'in billah. Minta pertolonganlah kepada Allah. Wala ta'jil. Jangan loyo, jangan lemas, jangan frustasi. Maka wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kadza wa kadza kana kadza wa kadza. Jadi kalau Anda tertimpa atau menimpa kepada Anda sesuatu, jangan engkau katakan mungkin kalau aku berbuat ini jadi nggak begitu gitu kan. Kalau nggak begini mungkin nggak begono gitu. Jadi jangan mengatakan law anni fa'altu kadza wa kadza. Mungkin kalau saya tidak melakukan hal ini nggak akan terjadi itu gitu kan. Misalnya ada orang pergi dari rumah kemudian kecelakaan, terus karena kecelakaan dia bilang mungkin tadi kalau saya nggak keluar rumah saya nggak celaka. Nggak boleh itu. Iya. Nah jadi la taqul inni fa'altu kadza wa kadza. Seandainya aku mengatakan gitu, maka mungkin hasilnya akan berbeda. Nah itu nggak boleh gitu. Tapi katakanlah walakin kul qadarullah. Nah itu sudah ketetapan Allah. Kita sebut qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Qadarullah. Yang Allah sudah tetapkan itu. Wa ma syaa fa'al. Dan apa yang dikehendaki itulah yang terjadi. Nah, kemudian alasannya kenapa nggak boleh mengatakan law fa'altu kadza wa kadza? Fa inna law taftah amal syaitan. Karena kalau kita mengucapkan kalau begini mungkin begono, kata seandainya itu seringkali bisa membuka kunci buat setan masuk di dalamnya. Sehingga ini kita nggak percaya dengan qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Maka katakanlah qadarullah. Ya kalau udah terjadi udah itu ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, wal mu'minul qawiyyu yahmilu unsurain. Jadi seorang mukmin yang kuat, yang perkasa, yang kokoh, itu dia ada dua elemen, ada dua unsur pada dirinya. Jadi mengandung dua unsur, dua elemen. Dan min ahammi anasiri saksiyatil qawiyyah. Dan ini merupakan elemen atau unsur-unsur kepribadian yang kokoh, yang tangguh, yang kuat. Apa itu dua unsur itu?
Yang pertama adalah al-unsurul awal al-iman. Elemen pertama, unsur yang pertama adalah keimanan. Wal unsur al-tsani al-quwwah. Ya. Kemudian orang muslim itu di samping beriman dia punya kekuatan. Wal unsur tsani quwwah. Bahwa mukminun wa qawi. Seorang muslim itu dia seorang beriman dan juga seorang yang kuat. Amma idza kana mu'minan fahasbu biduni quwwatin fa huwa imanu dhaif. Nah, apabila seorang mukmin itu ya hanya beriman saja tapi tidak memiliki kekuatan, maka imannya termasuk kategori iman yang dhaif. Bahwa iman dhaif yang lemah. Nah, au idza kana qawiyan fahasbu duna iman fa quwwatuhu bil hayawani asbah. Sebaliknya, kalau punya kekuatan aja, punya power saja tanpa memiliki keimanan, maka dia lebih dekat kepada hewan. Quwwatuhu bil hayawani asbah. Jadi dia lebih dekat kepada hewan daripada manusia. Kalau hanya mengandalkan power, mengandalkan kekuatan tanpa disertai dengan keimanan, kan? Ya diberantem terus, ya dibunuh-bunuh terus kan. Dan tidak punya kekuatan tapi nggak punya kendali yaitu iman. Innal mu'minal qawiyya du syakhsiyatin qawiyatin fala yakunu ajizan wala mustad'afan wala yakunu asira syahwatihi pakai syin, syahwatihi wala yattabi'u nafsahu hawaha. Jadi seorang mukmin yang kuat itu yang memiliki kepribadian yang kokoh, yang tangguh, dia tidak mungkin lemah. Fala yakunu ajizan, nggak mungkin dia lemah. Dan juga tidak mungkin mustad'afan. Hampir sama, mustad'af, dhaif, lemah. Dan juga tidak menjadi tawanan hawa nafsunya, asir. Jadi tidak terbelenggu dengan hawa nafsunya, dia nggak ngikutin hawa nafsu. Wala yakunu asir syahwati wala yattabi'u nafsahu, tidak juga mengikut kepada hawa nafsunya, karena hawa nafsu yang paling mulia itu la amaratun bisu illa ma rahima rabbi. Nah, nanti ada hadisnya, sering kita kutip hadis itu. Nah, wa inna ma yuhasibu nafsahu fid dunya wa yasiru biha sayral uqala'i alladziina ya'malu lima ba'dal maut. Jadi mukmin yang kokoh, yang kuat tadi, yang memiliki kepribadian yang tangguh, yaitu dia selalu melakukan kalkulasi diri di dunia, muhasabatun nafs di dunia. Kemudian dia berjalan di jalan orang-orang yang menggunakan akalnya, uqala. Yaitu yang selalu bekerja untuk kehidupan setelah kematian. Jadi yang malu lima ba'dal maut. Jadi pikiran kerjaan itu bukan hanya di dunia aja, tapi bagaimana nanti di akhirat. Nah, itu orang yang disebut dengan uqala, orang yang cerdas, orang yang memanfaatkan akalnya. Nah, maka ada hadis Rasulullah yang juga ini sering kita kutip. An Shaddad bin Aus radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau nggak ada barisnya kadang-kadang suka bacanya saling al-kis apa al-kais. Kalau kis itu kantong plastik, kresek itu kis namanya kalau bahasa Amnya. Al-kais. Jadi al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Wal ajizu man ittaba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allahil amani. Jadi kuis kais. Ya, itu wa tamanna 'ala Allahil amani, kalau enggak salah ada kalimat itu. Jadi Rasulullah bersabda, jadi al-kaisu itu artinya cerdas, smart. Orang cerdas, orang pandai, orang smart itu mandana nafsahu, orang yang ini dana ini ada yang menafsirkan hasaba nafsahu, yaitu menghisap dirinya, menghitung dirinya. Ada juga yang menafsirkan menundukkan diri hawa nafsunya, tapi lebih cenderung kepada hasabah karena sesuai dengan tadi yuhasibu nafsah. Maka dana di sini maksudnya
hasaba. Jadi hasaba. Jadi orang yang cerdas adalah orang yang selalu melakukan kalkulasi atau muhasabah, menghitung dirinya. Kemudian setelah itu wa amila lima ba'dal maut. Dia selalu beramal untuk persiapan menghadapi setelah kematian, hidup setelah kematian. Nah, itu orang cerdas. Jadi al-kayis. Dan sebaliknya wal ajiz, kebalikannya al-kayis, berarti orang bodoh, orang yang lemah. Yaitu orang yang mengekor kepada hawa nafsunya, tapi berharap kepada Allah, berangan-angan untuk masuk surga, untuk bahagia hidupnya, tapi yang diikuti hawa nafsu. Nah, itu orang bodoh namanya. Tapi kalau cerdas tadi mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Sedangkan orang yang bodoh manittaba nafsahu hawaha wa tamanna 'alallahil amani. Karena Allah sudah menjelaskan di dalam surat Yusuf kan, inna nafsa la ammaratun bisu illa ma rahimah rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Rahul a'immah, jadi diriwayatkan oleh beberapa imam, antara Imam Ahmad, Tirmizi, Ibnu Majah, Al-Hakim dan seterusnya. Wa qad ista'adha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal ajzi wa ghairihi minal afati war razaili allati tatanafa ma'al iman. Rasulullah SAW berlindung dari sifat ajiz tadi, sifat lemah, sifat bodoh tadi, dan juga sifat malas, minal ajzi wa ghairihi, dan juga sifat-sifat lain, minal afat, hal-hal yang buruk, rozail yang jelek, penyakit dan yang jelek, allati tatanafa, yang kontradiktif atau bertentangan dengan iman. Maka Rasulullah berlindung dari sifat lemah, afat dan rozail tadi. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang disampaikan kepada kita semua untuk berlindung kepada Allah dari sifat-sifat buruk itu. Yaitu an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhli wa a'udzubika min adzabil qabri wa fitnatil mahya wal mamat. Ini salah satu doa maksur, doa mohon perlindungan kepada Allah dari sifat-sifat yang buruk. Jadi Rasulullah mengajarkan doa ini, Allahumma inni a'udzubika, ya Allah, aku mohon berlindung kepadamu dari sifat lemah, sifat bodoh, dan al-kasal, malas. Bukan kasali, kalau kasali harus ahli ekonomi itu. Sifat lemah dan malas. Ini sifat rozail ini ya. Begitu juga kalau kita mau gabungkan lagi, Allahumma na'udzubika minal jubni wal kasal, pemborosan bahasa, maka cukup dengan waw. Artinya kita juga di samping berlindung kepada sifat lemah dan malas tadi, kita juga berlindung kepada Allah dari sifat pengecut ya, al-jub, pengecut dalam menyampaikan kebenaran, wal bukhli, sifat bakhil, sifat pelit, itu juga dari sifat rozail, sifat yang buruk. Kemudian wa a'udzubika min adzabil qabri, dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari siksa kubur. Nah, ini juga hadis dijadikan dalil bahwa ada yang disebut nikmatul qabri wa adzabul qabri. Karena Rasulullah berlindung dari azab kubur, berarti ada. Karena ada orang yang enggak percaya dengan azab kubur dan nikmat kubur. Nah, wa a'udzubika min adzabil qabri wa fitnatil mahya wal mamat. Dan aku berlindung juga kepadamu ya Allah dari siksa kubur dan fitnah kehidupan dan kematian. Ini doa yang maksud ini perlu kita hafal, kita panjatkan supaya kita terhindar dari sifat-sifat buruk ini. Jadi ada 6. Biasanya banyak riwayat tentang hadis ini. Allahumma na'udzubika minal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhli wa a'udzubika min azabil qabri wa fitnatil mahya wal mamat. Tinggal kalau kita ada yang ngaminin tinggal diganti aja hanya dengan na kan. Iya. Nah, jadi Allahumma inna na'udzubika. Jadi jangan pelit doa, ada yang ngaminin baca tetap seperti ini. Ke bawah hafalan kali gitu. Iya, ke bawah hafalan.
Ya makanya kalau kita belajar ya nanti bahwa dia ada yang kami nih, jadi kita ganti tadi inna Allahumma na'udzubika minal ajli wal kasal wal buhl, itu aja diganti wa na'udzubika min azabil qabri wa fitnatil mahya wal mamat. Jadi ini kita sebut dengan doa maksur, ini doa yang diajarkan oleh baginda Rasul, dan ini salah satu doa yang mustajab di samping doa-doa Al-Quran. Nah, yang kedua adalah doa yang maksur. Makanya Imam Hasan Al-Banna menyusun ratibnya namanya apa namanya? Maksurah. Al-Haddad apa namanya itu? Ratib Al-Haddad, itu ratib disebut Al-Haddad, Ali bin Al-Haddad. Jadi sama semua susunnya dari Al-Quran hadis, cuman strukturnya beda gitu, susunan-susunannya. Tapi syarat ayatnya, doa-doanya semua dari Al-Quran dan hadis. Jadi baik maksurat maupun ratib. Karena ada orang yang fanatik dengan maksurat gak mau coba baca ratib, atau yang ratib dengan maksurat gitu. Itu semua maksur kan. Begitu juga ratib. Nah, ruah muslim. Jadi fal imanu huwa masdarul quwwah. La ya'tamidul mu'minu illa ala rabbi wa la yastamiddu quwwatahu illa minhu. Jadi keimanan itu merupakan sumber kekuatan, masdarul quwwah. Seorang mukmin tidak akan berpegang kecuali kepada Rabb-nya, kepada Tuhannya, dan juga kekuatan itu tidak diambil kecuali dari Rabb-nya, dari Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa hasbu inna yatawakkalul insanu alaih. Maka cukuplah Allah sebagai tempat kita berlindung di saat manusia sudah berserah diri kepadanya. Jadi hina yatawakkalul insanu alaih. Qala subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa firman, wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Barang siapa yang berserah diri kepada Allah, cukuplah Allah yang akan menjamin dia, yang mengurus dia. Surat At-Talaq ayat 65. Wa huwa nasiruh fala yaghlibuhu ahad. Dan dialah Allah yang akan menolong dia, maka enggak ada yang bisa mengalahkan seorang pun. Yang tidak ada mengalahkan dia, seorang pun. Kalau kita terjemah secara pondok pesantren, bahwa nasiru, dia adalah penolongnya, maka tidak ada yang mengalahkan akan dia oleh seseorang. Kagak paham malah kan. Tapi itu penting supaya kita tahu posisinya di mana. Cuma nanti perlu disusun lagi berdasarkan bahasa Indonesia yang baik benar. Maka dialah penolongnya, maka tidak ada yang mengalahkan seorang pun dalam makamnya seorang pun. Sesuai dengan firman Allah kan. Yang surukumullahu fala ghaliba lakum wa in yahzurukum faman dzalladzi yansurukum min ba'di wallahi falyatawakkalul mu'minun. Jadi jika Allah akan menolong kalian, enggak ada yang bisa ngalahin. In yansurukumullah fala ghaliba lakum. In yansurukumullah fala ghaliba lakum. Ini kan satya. In yansurkumullah. Berarti jazam kan? Ya, jazam. Karena in itu ambil jawazim. Jadi in yansurkumullah fala ghaliba lakum. Jadi kalau Allah sudah menolong kamu, enggak ada yang bisa ngalahin kalian. Sebaliknya wa in yansurkum faman dzalladzi yansurukum min ba'di. Kalau Allah sudah menjatuhkan kalian, menghinakan kalian, merendahkan kalian, maka enggak ada lagi yang bisa menolong kalian setelah itu. Walallahi falyatawakkalul mu'minun. Maka kepada Allah lah orang-orang mukmin berserah diri. Wan naziru ila amjadi ummatina al-islamiyyati yara kaifa kanatil quwwatu syakhsiyati inda abna'i al-mukhlisin wa ila ayyi mada lan yaktarisu bil batili mahma kanat daulatuhu wa sulatuhu wa hadha. Nanti contoh. Jadi orang yang mengkaji sejarah, melihat sejarah keagungan umat-umat Islam, umat kita yaitu umat Islam, dia akan melihat bagaimana kekuatan pribadi atau kepribadian di kalangan anak-anak atau generasi Islam yang ikhlas, dan sejauh mana mereka tidak terjerumus kepada kebatilan meskipun ya
makanan daulatuhu, meskipun negaranya sudah luas, kemudian wasulatuhu atau maksudnya wilayahnya. Wa hadza Rib'i bin Amir mab'us bin Abi Waqqas fi harbil Qadisiyah. Dan ini seorang yang bernama Rib'i bin Amir, seorang delegasi diutus oleh Sa'ad bin Abi Waqqas dalam perang Qadisiyah yang sangat terkenal itu. Laqad dakhala bi quwwati imanihi in ala Rustam qaidul Furs. Jadi Rib'i bin Amir ini yang diutus oleh Sa'ad bin Abi Waqqas dalam perang Qadisiyah, dia masuk dengan kekuatan imannya kepada panglima Persia, Rustum namanya. Jadi Rustum qaidi al-Furs. Duna an yubali bi, betul dia meskipun dia imperium penguasa gitu, raja Persia, dia nggak peduli. Duna an yubali bi. Faqala lahu Rustum. Kemudian si Rustum berkata kepada Rib'i ini, man anta wa man antum? Siapa anda? Siapa kalian ini? Gitu. Kok berani-beraninya masuk ke sini gitu. Kata si Rustum, faqala lahu nahnu qaumun ibta'asanallahu linukhrija man sya'a min ibadatil ibad ila ibadatillah wahdahu wa min dhaiqid dunya ila sa'atiha wa min juril adyani ila adli Islam. Wah, ini ungkapan yang begitu mantap ya. Jadi seorang utusan menghadap seorang raja, begitu beraninya ketika ditanya oleh Rustam, Anda itu siapa sih gitu? Siapa emang lo gitu kalau bahasa gitu. Jadi itu kan kata-kata yang merendahkan gitu. Siapa lu? Maka kata dia apa? Kata si Rib'i ini, faqala lahu, dia berkata kepada Rustam, kami ini suatu kaum yang diutus oleh Allah untuk menyelamatkan, artinya untuk mengeluarkan orang yang dikehendakinya dari penyembahan terhadap hamba kepada penyembahan terhadap Allah yang esa. Jadi kalau di sana kan orang ya nyembah matahari, nyembah raja segala macam. Nah, Islam datang itu untuk membebaskan manusia dari penyembahan terhadap manusia kepada penyembahan kepada Allah. Jadi linukhrija man syaa min ibadatil ibad, menyembah kepada sesama makhluk kan, ila ibadatillahil wahdah, untuk menyembah kepada Allah yang esa. Terus apa lagi fungsinya? Mereka diutus orang Islam itu. Wa min dhaiqid dunya ila sa'atiha. Kami diutus ya dari dunia yang sempit ini kepada yang lebih luas lagi, yaitu akhirat. Wal akhiratu khairu wa afqa. Jadi bukan hanya bekerja untuk dunia, berperang untuk dunia, tapi untuk akhirat. Wa min juril adyan ila adli Islam. Juga kami akan menyelamatkan dari kezaliman agama-agama kepada keadilan Islam. Jadi agama-agama yang lain yang menjadikan manusia menyembah kepada manusia atau sama makhluk. Nah, itu akan dibebaskan oleh Islam. Ini jawaban Rib'i tadi kepada Rustam. Wala tatajalla quwwatul iman bi asma ma'aniha illa haitsu yu'athiru mislu al-muslimu hubballah, atau yu'athiru muslima hubbullah wa rasuluhu ala man siwa. Jadi kekuatan iman ini tidak akan nampak, tidak akan kelihatan, tatajalla, tidak akan nampak dengan makna yang sangat tinggi, kecuali kalau seorang muslim itu sudah dipengaruhi oleh cintanya kepada Allah dan kepada Rasulullah SAW melebihi yang lain, melebihi yang lain. Alaman siwahu muthiqan ala qatil insaniya ala asasil iman. Jadi memperkuat hubungan kemanusiaan itu ya dasarnya iman, bukan kepentingan, bukan ada udang di balik batu, tapi ala asasil iman mutafaniyan fi sabili dini. Jadi menghabiskan umurnya demi tegaknya agama Allah, fi sabili dini. Huna yakunu qad wasala ila martabatil imanil qawi. Pada level itulah dia sudah sampai pada tingkat keimanan yang kuat. Alladzi yasta'inu ma'hu bi kulli khutamid dunya. Yang kalau imannya udah kuat, yang lain itu embel-embel dunia ya kecil semua, hina semua kan. Yasta'inu ma'hu bi kulli khutamid dunya. Mobil apa segala macam ya nggak tergiur gitu maksudnya.
Jangan silau. Kalau orang udah level imannya udah kuat. Jadi yastahinu ma'hu bi kulli khutamin. Wa yastashiru bi halawatil iman. Ketika itulah dia dapat menikmati indahnya iman, manisnya iman, nikmatnya iman. Seperti hadis yang kita sering hafal juga ini, Anasin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman man kana Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah wa ay yakraha an yauda fil kufri kama ba'da an qazahu Allahu minhu kama yakrahu an ayyub zafa bin nar. Rawahu Muslim. Jadi kata baginda Rasul ada tiga sifat. Barang siapa yang ada tiga sifat itu di dalam dirinya, maka dia akan merasakan nikmatnya iman, manisnya iman, indahnya iman. Kalau ketiga sifat itu ada. Jadi salasun man kunna fihi, jadi ada tiga. Kalau ada orang yang ada tiga sifat itu pada dirinya, maka dia akan mendapati pada tiga sifat itu halawatul iman, indahnya, manisnya iman. Apa itu? Yang pertama, man kana Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwa. Kalau dia sudah bisa mendapatkan Allah dan Rasulnya, kecintaannya kepada Allah dan Rasulnya melebihi kecintaannya terhadap yang lain. Jadi, harus segala kerutan. Nah itu satu. Jadi, kalau manusia sudah mencintai Allah dan Rasulnya melebihi cintanya kepada anaknya, kepada hartanya, kepada pangkatannya, nah itu dia akan merasakan nikmatnya iman. Yang kedua, wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Yang kedua adalah kalau seorang sudah mencintai saudaranya, mencintai orang lain, cintanya tidak lain hanya karena Allah. Wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbu illa lillah. Jadi ketika orang sudah mencintai, ketika seorang sudah mencintai orang lain dan cintanya itu hanya karena Allah, disitulah orang akan merasakan halawatul iman. Dan yang ketiga, wa ayyakraha an yauda fil kufr ba'da an qadzahu min. Dan dia benci, tidak senang, tidak suka kembali kepada kekafiran setelah Allah menyelamatkan dia dari sifat kafir. Sama sama halnya seperti dia benci, dia tidak senang kalau dia dirumuskan di dalam neraka. Nah, tiga sifat inilah yang kalau ada pada diri seorang, dia akan merasakan halawatul